Realme GT Master Edition. Kalau kalian nanya smartphone apa yang akan kami rekomendasikan di harga 4-5 juta, smartphone yang satu ini pasti akan jadi salah satu pilihannya. Banyak hal yang membuat kami terkesan dengan smartphone ini. Jadi langsung aja kita simak review lengkapnya si Realme GT Master Edition. Ya, banyak yang berharap menemukan smartphone andalan untuk semua kebutuhan sehari-hari dan banyak yang mempunyai atau relanya dananya di kisaran 4-5 jutaan. Ya, memang tidak semua orang mudah mengeluarkan dana sebesar itu untuk membeli smartphone. Ya, kita emang harus benar-benar paham tentang apa yang mau dibeli karena ya itu seperti investasi kita untuk kegiatan sehari-hari kan. Dan bicara soal investasi, pernah terpikir gak untuk investasi saham atau reksadana tapi bingung mau mulai dari mana? Atau mungkin merasa bahwa itu hanya buat orang kaya. Nah, ini ada yang ajaib. Maksudnya ini ada aplikasi ajaib. Yang beneran ajaib sih ya. Cara cerdas untuk berinvestasi saham dan reksadana yang mudah dan cocok untuk semua orang. Investasi sahamnya mulai dari Rp1 dan reksadana pembeliannya bisa mulai dari Rp10.000. Mudah banget dan cocok banget buat yang baru mulai berinvestasi. Kita bisa mulai berinvestasi dengan pendaftaran yang 100% online. Buka akun saham hanya 5 menit. Tidak perlu ketemu agen dan nggak perlu isi formulir-formulir. Registrasinya full online dan dalam 24 jam sudah bisa mulai berinvestasi. Jangan takut, biaya juga nggak mahal karena hanya dikenakan 0,15% sampai 0,13% untuk buy dan 0,25% sampai 0,23% untuk sell bergantung pada nominal trading harian. Nah, di Ajaib ini ada fitur komunitas juga. Di sini kita bisa berbagi pengetahuan, pengalaman dengan para investor Ajaib lainnya. Dan juga ada konsultasi gratis dengan financial expert Ajaib melalui aplikasi. Dan tentunya Ajaib menyediakan fitur yang memudahkan kita seperti competitive tracking, indikator technical sell buy, news highlight, dan lain-lain. Real-time update bisa diperoleh melalui Velocity Price Alert. Ada pergerakan harga saham yang agresif dalam 10 menit terakhir. Ada pengaruh buy sell domestic foreign. Ada net buy sell dari broker terbanyak yang mempengaruhi pergerakan saham. Up to date bahkan real time. Kalau kalian yang sukanya analisa teknis, grafik komprehensif atau candlestick-nya juga udah tersedia. Ajaib siap kok untuk beragam tipe investor. Untuk transaksi, sudah ada fitur auto order yang membuat kita bisa melakukan aksi profit taking, stop loss, dan buy on weakness. Jual saham di harga tinggi, belinya saat akan naik, beli saham di harga diskon, dan meminimalkan kerugian. Jadi semua momen yang tepat untuk transaksi saham pun tidak terlewatkan. By the way, ini bukan aplikasi kaleng-kaleng loh. Ajaib ini udah diawasi OJK, jadi aman. Dan sudah ada lebih dari 1 juta pengguna di Indonesia. Oh ya, kita juga bisa memperoleh 1 koin ajaib untuk kita dan teman kita yang bisa ditukar dengan hadiah saham. Caranya adalah dengan mengajak teman untuk berinvestasi saham pakai kode ajaib kalian. Jadi, udah siap untuk berinvestasi dengan aman dan mudah? Langsung saja download aplikasi Ajaib ini dan mulai pengalaman berinvestasi yang aman, nyaman, serta mudah. Link untuk download ada di dalam deskripsi atau kalian bisa cari aplikasinya di Play Store dan App Store. Nah, sekarang mari kita kembali ke si Realme GT ini. Smartphone yang kami anggap sebagai salah satu investasi terbaik di harga 4 jutaan. Kita lihat dulu isi boxnya. Ada unit, ada screen protector yang sudah terpasang, ada charger 65 watt super dart charge, ada kabel USB-C, dan ada case special design yang bentuknya tuh desainnya mirip dengan back covernya. Kemudian ada dokumen dan SIM ejector tentunya. Untuk desain ini merupakan bagian yang sangat spesial dari Realme GT Master Edition ini ya. Back covernya punya desain yang seperti koper dan memiliki kontur yang menonjol. Materialnya dari vegan leather yang biasanya muncul di smartphone kelas atas banget. Desainnya ini keren dan hasil kerjasama Realme dengan desainer terkenal dari Jepang, Naoto Fukasawa.
Dan di atas logo Realme-nya ini bahkan ada tanda tangan beliau juga ya. Sedemikian kerennya desainnya ini sampai rasanya sayang kalau dipakein casing. Untungnya Realme itu tadi nyediain silicone case yang bentuknya itu masih mempertahankan desainnya si Realme GT ini. Nah, untuk pilihan warna, unit yang kami pakai ini adalah yang Voyager Grey. Ada juga warna lain yang Daybreak Blue, tapi personal favorite kami adalah Voyager Grey ini ya. Tampilannya paling keren dan beda dari smartphone pada umumnya. Tampil beda banget deh. Good job banget Realme ya. Untuk material frame-nya ini polikarbonat dengan dimensi 159,2 x 73,5 x 8 mm. 8 berarti tidak terlalu tebal ya. Ini untuk yang Daybreak Blue. Untuk yang Voyager Grey itu di 8,7 mm. Nah, untuk bobotnya 174 gram untuk Daybreak Blue dan 178 gram untuk yang Voyager Grey ini. Nah, 170-an gram itu hitungannya ringan, sudah bukan agak ringan lagi. Selain cakep, jadi bodinya Realme GT juga tipis dan ringan. Di kanan kita lihat ada tombol power, di atas ada mikrofon, di sisi kiri kita lihat ada SIM tray dual SIM tanpa slot micro SD, lalu ada tombol volume di sini. Di sisi bawah ada headphone jack ya, masih ada, ya harusnya emang masih ada di kelas harga segini ya. Kan mulai banyak tuh sekarang yang menghilangkan headphone jack, kalau ini masih ada padahal bodinya tipis loh. Lalu ada mikrofon, ada port USB-C, dan ada speaker. Ini agak sayang karena speakernya sendirian. Jadi ini adalah speaker mono. Tapi rasanya nggak terlalu masalah kalau kalian sudah menyelesaikan video ini dan menangkap semua isinya. Sisi belakang, ada triple kamera dengan LED flash. Kamera utamanya 64 megapiksel f1.8 autofocus, perekaman videonya sampai 4K 30 fps. Dan semua resolusi ada AIS-nya. Jadi ada stabilizer di semua resolusi. Slow motion bisa 1080p 120 fps atau 720p 240 fps. Lalu ada kamera 8 megapiksel untuk ultra wide angle, FOV-nya 119 derajat, f2.2. Perekaman videonya sampai dengan 1080p 30 fps, dilengkapi dengan EIS juga di sini ya. Kamera berikutnya adalah kamera makro 2 megapiksel f2.4, fix fokus 4 cm, yang sayangnya tidak bisa merekam video. Di sisi layar ada earpiece untuk nelpon, ada kamera selfie 32 megapiksel f2.5, field of view-nya 85 derajat, fix fokus dengan perekaman video sampai dengan 1080p 30 fps plus electronic image stabilizer. Sayangnya yang harus diaktifkan secara manual. Untuk layar, ukurannya 6,43 inci Full HD+. Ini adalah panel Super AMOLED dari Samsung. Ini adalah layar yang flat ya, refresh rate-nya 120 Hz, tapi ada 3 mode. Ada auto, ada 60, ada 120 Hz. Kalau nggak mau ribet ya, di setel aja di auto. Nanti dia akan menyesuaikan sendiri dengan aplikasi yang kalian gunakan. Touch sampling rate-nya ada di 360 Hz. Respon layarnya jadi berasa kayak HP gaming kelas atas ya. Untuk color gamut 100% DCI-P3. Super AMOLED plus 100% DCI-P3 hasilnya adalah mantap. Brightness-nya sampai dengan 1000 nits. Ini layar bener-bener bukan kaleng-kaleng. Jadi mau dipakai di outdoor super duper aman ini ya. Ada fingerprint under display juga di sini yang kecepatan unlock-nya terbilang cukup cepat. Dari sisi body kita tidak melihat adanya LED notifikasi ya sayangnya ya. Nah, untuk spesifikasi internalnya dia pakai SoC Snapdragon 778G 5G 6 nanometer yang kita sudah pernah buatkan video khususnya untuk pembahasan SoC ini. Jadi kalian bisa cek di video itu ya untuk detail lebih lanjutnya. Untuk RAM tersedia 8GB dan bisa ada ekstra 5GB RAM expansion yang ngambil dari storage. Yang saran kami adalah karena RAM-nya udah gede 8GB, nggak usah di expansion, pakai aja 8GB-nya. Cukup kok. Storage 128 atau 256. Nah, yang RAM tadi kalau misalnya mau ditambah, kalau 256 nggak apa-apa. Tapi kalau kalian bisa 128, sayang ya kalau diambil untuk RAM. Nah, untuk baterai 4300 mAh. Chargernya 65 watt Super Dart Charger. Mantap ini. Oke, untuk cooling system dia pakai vapor chamber. Jadi sudah sewajarnya kalau efisien banget. OS-nya Realme UI 2.0, tentunya Android 11. Untuk sensor lengkap ya, magnetic induction, light sensor, proximity, gyrometer, acceleration sensor ada di situ. Konektivitas 4G tentu bisa, 5G bisa, dan bandnya N1, N3, N5, N8, dan N40. Berarti Telkomsel bisa di sini. Wi-Fi-nya Wi-Fi 6 dong, udah bisa Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. NFC ada, Wi-Fi sharing bisa. Jadi dia bisa connect ke Wi-Fi atau access point, pakai internetnya, lalu internetnya di-share lagi dari handphone ini. Bisa. Lalu kalau pertanyaan apakah USB bisa OTG? Bisa. Android mana yang nggak bisa OTG ya?
Rasanya Android di atas 2 juta udah pasti bisa OTG. Oke, kita langsung aja ke pengujian performance ya. Untuk benchmark di video Snapdragon 778G kemarin itu pernah bahas benchmarknya. Jadi buat yang penasaran tinggal dicek aja. Sekilas posisinya 778G bisa terlihat dari grafik-grafik ini ya. Nah, sekarang yang belum diuji kemarin adalah konsistensinya kalau kena panas. Ya. Nah, kita tes dengan CPU throttling dan 3D Mark Wildlife Stress Test aja di sini ya. CPU throttling testnya dapat 91%. Ini tinggi loh. Ini tinggi. Lalu 3D Mark Wildlife Stress Testnya stability-nya di 99%. Ini luar biasa. Nggak ada overheating, bahkan terbilang adem banget. Saat dicek suhunya setelah di stress test cuma 42 derajat Celcius di titik terpanas. Oke, kita langsung ke gaming dan analisis detail untuk gaming yang ini belum dibahas di 778G kemarin ya. Nah, untuk Genshin Impact setting highest 60 fps, average atau rata-ratanya itu pengujian kita ada di 43 frame per second. Selama setengah jam kita ambil rata-rata ya, dengan fluktuasi kisaran 35 sampai 45 fps. Ingat, highest 60. Jadi ini setting tertinggi ya. Ini luar biasa banget ya, kestabilan selama 30 menitnya bisa dapat seperti ini. Jadi stabil dan pengalaman bermainnya juga enak banget. Emang belum nyampe 60 fps sih. Tapi SoC lain di kelas harga segini untuk dapat 40 fps stabil aja udah setengah mati ya di setting lowest. Ini highest 60. Luar biasa. Nah, kalau kita turunin gimana? Oke, kita turunkan ke setting medium 60 fps. Average-nya ada di 46 fps. Setting ini sudah jadi opsi yang bagus kalau kalian nggak mau suhu terlalu tinggi dan nggak mau baterai terlalu boros. Tapi visualnya jangan sampai turun ke lowest juga. Ini asik banget ya, pakai setting yang seperti ini. Tapi kalau kalian mau yang paling mantep ya udah setting lowest 60 fps. Ini rata-ratanya ada di 56 fps. Ini gila sih, rata-rata 56 fps untuk setting lowest 60 fps. Berarti udah terbang Genshin Impact-nya. Dan bisa dibilang bahwa performa gamingnya mirip dengan Snapdragon 855 ya, SoC mantan flagship 2019. Ini mantap banget ya. Nah, di Realme GT ini ada fitur GT Mode yang dikatakan bisa nge-boost performa jadi lebih kencang lagi. Tapi dari pengujian kami nggak melihat bedanya. Defaultnya aja udah kencang banget. Saya nggak tahu kenapa harus ada GT Mode-nya di situ. Kita udah nguji berulang-ulang kali juga dan nggak ngefek. Oke, kita balik ke PUBG Mobile. Setting maksimumnya adalah HDR Ultra atau Smooth Extreme. Sayangnya trik unload settingnya kurang sukses kemarin ya. Dan game ini terlalu ringan untuk Realme GT. Jadi ya kalau kita pasang Smooth Extreme tentunya 60 fps lempeng aja di sini. Untuk Minecraft, settingan kita bisa 20 chunk dan dengan 20 chunk kita bisa dapat lagi-lagi 60 frame per second lancar mulus banget. Sayangnya belum bisa jalan lebih dari 60 fps ya di sini. Saya nggak tahu kenapa. Kemudian League of Legends settingannya mentok hanya di rata kanan plus 60 fps aja. Opsi 90 atau 120-nya belum bisa. Dan terus terang aja kalau settingnya kayak begini sih, aduh, keentengan lah kalau buat game ini. Oke, kita lanjut ke Honkai Impact 3. Settingnya seperti biasa nomor 4. Jadi mentok ya. Hasilnya kita bisa dapat kisaran 40 sampai 50 fps. Dengan setting maksimal kayak gini, ini terhitung mantap bener ya. Masih inget harga smartphone-nya 4 sampai 5 jutaan? Iya. Oke, lanjut ke Subway Surfer. Sayangnya game yang harusnya bisa menikmati refresh rate tinggi ini masih nyangkut di 60 fps. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Subway Surfer 60 juga udah enak. Jadi, belum semua game bisa dijalankan pada refresh rate yang lebih tinggi dari 60. Tapi performanya memang sangat mantap untuk smartphone kelas 4 sampai 5 jutaan ini. Tapi suhunya berapa? Oke, kita cek lagi. Kita balik lagi ambil pengujian Genshin Impact yang 30 menit tadi ya. Highest 60. Settingin di highest 60. Oke, di layar suhunya itu 40 sampai 48 derajat Celcius. Belum nyampe 50-an. Di punggung belakang gimana yang kalian pegang? 36 sampai 46 derajat Celcius. Wow, ini highest 60. Nah, kalau kita pakai lowest 60, kita bisa lihat bahwa suhu di layar cuma 34 sampai 41 derajat Celcius. Sementara di suhu belakangnya 34 sampai 41 derajat Celcius juga. Jadi adem banget ya. Ini hasil yang luar biasa dingin ya untuk sebuah smartphone yang performanya udah mantap. Sepertinya ini adalah balance yang luar biasa asik banget ya. Karena smartphone yang lain aja lowest 60 aja ada tuh yang bisa nyampe 50 derajat Celcius. Ini nggak bisa.
ini terlalu adem. Oke, kita lanjut ke baterainya. Masih dengan gaming tadi, Genshin Impact 30 menit highest 60 fps ya, per 30 menit dia habis 20%. Sementara itu kalau kita setting di lowest 60 fps, per 30 menit dia 15% turunnya. Ini hasilnya bagus banget. Ingat, baterainya 4300 mAh. Untuk pemutaran video Full HD, dia bisa sekitar 21 jam nonstop. Ini keren untuk performa dan ukuran baterainya. Nah, kalau urusan charging ini sadis sih. 0-50% hanya butuh 11 menit doang. Dari 0 sampai penuh dia hanya butuh 30 menit doang. Agak speechless kami ya. Emang sih baterainya 4300 mAh, tapi tetap aja ini chargingnya super cepat. Nah, kita beralih ke pengujian kamera, tapi tentunya kita keluar dulu. Ya, ini adalah kamera selfie-nya si Realme GT. Ya, nggak tambahan mic macam-macam, tidak pakai gimbal, nggak diedit juga audionya, jadi suara dari mana-mana bisa masuk, biarin aja. Yang real life kan seperti ini. Gimana hasilnya? Lumayan? Coba kita ajak jalan-jalan. Ya, kurang lebih kayak gini kalau lagi vlogging gitu ya. Terus berhubung di tengah siang bolong, asik juga kalau kita mau ngecek backlight-nya gimana. Backlightnya begitu. Selamat nggak muka saya? Hasilnya gini nih ya. Oke, balik lagi, kita jalan lagi, kita lihat kestabilannya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, ini adalah kamera utamanya. Coba kita bawa jalan-jalan. Kurang lebih seperti ini kamera utamanya ya. Detail gimana? Ya, tentuin sendiri, lihat sendiri kurang lebih seperti apa. Coba saya deketin ya, bisa fokus nggak? Wih, masih mantep. Ini HP gaming apa HP buat bikin video? Sekarang kita beralih ke kamera ultrawide-nya. Nah, untuk kamera ultrawide ini nggak ada autofocus, tapi ya nggak ada masalah. Kurang lebih seperti ini kalau kita bawa jalan-jalan dengan kamera ultrawide-nya. Lagi-lagi, coba lihat detailnya. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini pakai kamera utama lagi, tapi saya menghidupkan ultra steady-nya. Jadi coba saya jalan pakai ultra steady. Hasilnya gimana? Wow, saya ambil kesandung tadi dan tetap stabil ya kalau pakai ultra steady ya. Mantap bener nih pakai ultra steady nih. Nah, kalau ultra steady ada pilihannya buat dibikin max. Jadinya seperti ini, ultra steady max. Ini pakai kamera ultra wide-nya. Jadi udah ultra steady pakai max lagi. Ya, cuma bedanya ini pakai ultra wide bukan pakai kamera utama ya. Nah, kalau ini adalah dual view videonya. Asik ya. Ini nggak diedit loh. Ini main tempel aja saya. Dan saya bisa pindahin nih. Saya mau pindahin, mau geser, mau di sini, mau di tengah gitu. Mau di kanan atau di kiri, atas. Saya bisa pindah-pindahin sesuka hati saya. Kalau perlu, bisa juga modelnya kayak begini ya. Jadi sebelah-sebelahan gini. Bisa juga. Enggak, ini bukan kamera rusak. Saya sengaja iseng white balance saya geser. Ya, kenapa? Karena ternyata kameranya punya mode manual juga. Dia bisa mode manualnya. Mode manual itu yang ini nih. Keren ya. Jadi saya bisa ganti-ganti white balance-nya mau seperti apa. Bahkan di tengah-tengah perekaman, saya bisa ganti white balance-nya. Tuh. Mau pindah? Bisa. Mau balik lagi ke biru? Bisa. Mantap ya. Oke, kita bisa lihat bahwa untuk foto kualitas hasilnya mantap dan detailnya terlihat baik sekali. Singkatnya si kameranya Realme GT ini tergolong yang terbaik di kelas harganya. Oke, kalau nanya apakah Netflix-nya bisa L1, ya bisa L1. Lalu nanya haptic feedback gimana kalau bisa lagi kita ngetik-ngetik, ini vibration motornya luar biasa enak. Terima kasih Realme udah pakai haptic feedback seperti ini. Ini peningkatan yang signifikan sekali. Nah, sekarang kita beralih ke harga. Harganya berapa? Untuk yang 8GB RAM dengan 256GB storage yang kita gunakan ini, harganya di 5.299.000, tapi di awal penjualannya dia dijual di 4.999.000. Sementara itu untuk yang 8GB 128 harganya tentunya di bawah itu ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, speakernya masih mono. Di kelas harga segini kita berharap speaker stereo, tapi ini dikasih mono. Cuma saya nggak terlalu punya masalah dengan ini sebetulnya ya. Kemudian dia belum tahan air, karena di harga segini sudah ada yang bisa tahan air. Tapi lagi-lagi itu agak langka dan pesaingnya juga banyak yang belum bisa tahan air. Lalu dia tidak punya ekspansi untuk storage. Nah, di poin ini saya bilang sebaiknya pilih yang 256. Dengan model yang cakep seperti ini, kayaknya sih make ini berlama-lama asik sih. Penampilan kalian emang udah beda aja. Dan di luar dari itu, kita nggak lihat ada masalah yang lain ya, yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang dari sisi yang kita suka, desainnya sangat
Keren banget. Bodinya juga tipis dan ringan. Performanya sangat kencang untuk kelas harganya, terutama untuk gaming ini kencang. Suhunya adem banget untuk performa yang diberikan. Kita belum pernah lihat kombinasi seperti ini ya. Kemudian baterainya tergolong cukup awet untuk kapasitasnya. Sementara itu layarnya udah 120 Hz Super AMOLED-nya Samsung. Mantep banget layarnya ini, chargingnya juga kencang, siap untuk 5G-nya Telkomsel, dan seharusnya juga untuk Indosat dan XL nantinya ya. Ini mantap, karena nggak semua smartphone bisa kompatibel dengan 5G Telkomsel. Kemudian dia punya headphone jack juga, ini juga akhir-akhir ini sudah mulai jadi langka nih ya. Nah, haptic feedback untuk ngetik itu mantap banget, dan hasil kameranya terbilang keren untuk kelasnya. Bahkan ada setting manual untuk video, dan kualitasnya mantap juga. Lalu NFC tentunya ada di sini. Nah, akhir kata, kami puas banget dengan apa yang ditawarkan oleh si Realme GT Master Edition ini. Untuk kelas harga mid-range, Realme ini berhasil meracik sebuah keseimbangan yang pas dari berbagai aspek yang dicari pada sebuah smartphone. Performa, kamera, desain, konektivitas, semuanya mantap. Terima kasih ya Realme, udah masukin smartphone yang keren seperti ini ke Indonesia. Perlu nggak ya dibandingin sama pesaing lainnya di harga yang serupa? Coba deh kalian tulis di bawah kalau perlu dan mau dibandingin sama yang mana aja. Iya, jangan lupa kita bisa berinvestasi dengan aman, nyaman, dan mudah menggunakan aplikasi Ajaib. Tidak perlu jadi orang kaya untuk bisa berinvestasi saham dan reksadana dengan aplikasi Ajaib. Investasi saham mulai dari Rp1 dan reksadana mulai dari Rp10.000. Cocok untuk semua orang dan pas banget untuk pemula. Download aplikasinya di App Store atau Play Store dan awali pengalaman berinvestasimu secara mudah. Bahkan tidak perlu ketemu agen. 100% online dan dalam 24 jam sudah bisa langsung mulai berinvestasi. Ajaib ini emang ajaib sih ya, memudahkan banget.